Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita semua ya. Amin. Di sini kita akan belajar dari mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum kita belajar, pastikan tempat duduk kalian nyaman dan lingkungan tempat di sekitar kalian bersih agar kita dapat menerima pelajaran dengan baik dan lancar. Juga sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Amin. Nah, kali ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Sebelumnya, apakah kalian pernah mengetahui fenomena alam tentang banjir, tanah longsor, atau badai? Jika pernah, apakah kalian pernah mengetahui proses terjadinya fenomena-fenomena tersebut? Jika sudah mengetahui, sebenarnya apa sih teks eksplanasi itu? Teks eksplanasi adalah teks yang bertujuan menjelaskan proses terjadinya suatu peristiwa, baik alam, sosial, maupun budaya. Teks eksplanasi ditulis untuk menjawab pertanyaan bagaimana atau mengapa. Jadi, teks eksplanasi ini termasuk teks jenis non-fiksi. Mengapa? Karena sebagai jenis teks non-fiksi, teks eksplanasi ditulis berdasarkan fakta, bukan rekaan atau khayalan penulis. Teks eksplanasi memiliki ciri-ciri. Yang pertama yaitu menggunakan istilah-istilah teknis. Jadi istilah yang berkaitan dengan bidang ilmu tertentu sesuai dengan isi teksnya. Misalnya, teks eksplanasi menjelaskan tentang alam, jelas contohnya ada kata reboisasi, erupsi, nabati, hewani, dan lain sebagainya. Ciri teks yang kedua yaitu menggunakan kalimat aktif dan pasif. Jadi kalimat aktif yaitu kalimat yang memiliki predikat verba atau kata kerja bermakna melakukan pekerjaan. Dan kata predikatnya biasanya diawali dengan imbuhan me. Contohnya menyapu, mencuci. Kemudian menggunakan kalimat pasif, yaitu kalimat yang memiliki predikat verba atau kata kerja yang biasanya diawali dengan kata imbuhan di. Misalnya diberi, diikat, dicuci, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga yaitu menggunakan kalimat tanya atau interogatif dan menggunakan kalimat berita atau deklaratif. Jadi, kalimat tanya itu mengandung makna pertanyaan dan diakhiri dengan tanda tanya. Sedangkan kalimat berita atau deklaratif yaitu menggunakan pernyataan tertentu dan kalimatnya diakhiri dengan tanda titik. Dan yang keempat yaitu menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Jadi, untuk menjawab pertanyaan bagaimana yaitu berupa proses sesuatu terjadinya yang menjelaskan suatu fenomena atau kronologis. Sedangkan menjawab pertanyaan mengapa yaitu berupa sebab akibat atau kausalitas yang menjelaskan tentang alasan penyebab atau akibat yang timbul terhadap peristiwa itu terjadi. Nah, yang kelima yaitu berdasarkan penelitian ilmiah yang dilakukan oleh penulis. Jika dilakukan oleh orang lain, maka penulis harus mengutip hasil penelitian tersebut dengan menyantumkan nama peneliti. Berikutnya kita akan belajar tentang informasi dalam teks eksplanasi. Jadi
Pokok-pokok isi informasi merupakan hal-hal penting yang terdapat dalam sebuah teks atau bacaan yang menjadi inti informasi yang disampaikan. Jadi, kita harus tahu bagaimana cara menentukan atau menemukan pokok-pokok isi informasi dalam teks eksplanasi. Nah, bagaimana caranya? Dua hal yang harus kalian lakukan. Yang pertama adalah perlu ketelitian dalam membaca teks. Jadi, kalian harus teliti dalam membaca seluruh teks eksplanasi. Dan yang kedua, bisa didapatkan dengan memperhatikan ide atau gagasan pokok setiap paragraf. Jadi, setiap paragrafnya kalian harus tahu apa saja ide-ide pokok dalam setiap paragrafnya. Nah, bagaimana tentang isi teks eksplanasi sendiri? Jadi, teks eksplanasi memaparkan suatu proses atau berupa rangkaian suatu fenomena, peristiwa, atau kejadian. Jadi, dalam pemaparannya, teks eksplanasi merupakan jawaban dari pertanyaan mengapa dan bagaimana. Jadi, dalam teks eksplanasi sebagai jawaban atau pertanyaan mengapa, uraiannya bersifat kausalitas atau sebab akibat. Ada penyebab dan akibat dari suatu peristiwa itu timbul. Dan teks eksplanasi menjawab pertanyaan bagaimana, yaitu uraiannya akan bersifat kronologis atau mengenai proses terjadinya suatu fenomena itu sendiri. Nah, ikhtisar isi teks eksplanasi. Jadi, ide pokok teks eksplanasi adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan suatu paragraf. Nah, ide pokok tersebut terdapat di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir dari setiap atau seluruh paragraf yang ada dalam teks itu. Jadi, ide pokok ini dapat digunakan sebagai simpulan isi setiap paragraf, dan selain itu ide pokok juga mengandung kalimat utama dan kalimat penjelas. Ringkasan isi teks eksplanasi. Jadi, ringkasan isi adalah menyajikan suatu karangan dalam bentuk yang lebih singkat. Jadi, tujuan meringkas adalah agar pembaca mudah memahami isi suatu karangan yang panjang. Jadi, perlu kalian ketahui bagaimana cara meringkas. Ada beberapa langkahnya. Yang pertama yaitu membaca karangan yang akan diringkas secara menyeluruh. Jadi, agar benar-benar memahami isi karangan, kalian dapat membacanya sebanyak 2-3 kali. Nah, kemudian mencari ide-ide pokok dalam karangan tersebut. Jadi, ide pokok ini harus ditemukan dalam setiap paragraf yang terdapat dalam teks eksplanasi. Nah, yang berikutnya, kalian menyusun ide-ide pokok tersebut menjadi kalimat-kalimat pendek. Nah, jika memungkinkan, ringkasan tersebut lebih dipadatkan atau diringkas lagi. Kemudian, kalian padukan dan diceritakan kembali dengan menggunakan kata-kata sendiri. Berikutnya kita akan membahas tentang struktur pembangun teks eksplanasi. Jadi, dalam teks eksplanasi terdapat 3 bagian struktur. Yang pertama adalah pernyataan umum, 2 penjelasan, dan 3 adalah penutup. Kita akan bahas satu persatu. Jadi, yang pertama yaitu pernyataan umum. Pernyataan umum mengidentifikasi sesuatu yang akan diterangkan. Jadi, pada bagian ini merupakan bagian paling awal dalam teks eksplanasi. Pernyataan umum berisi gambaran umum suatu aspek atau peristiwa. Pembaca dapat mengetahui gambaran isi teks pada bagian ini. Di bagian kedua adalah penjelasan. Jadi, penjelasan berisi rincian atas kejadian yang relevan dengan pernyataan umum. Nah, di bagian inilah proses sekaligus hubungan sebab akibat atau kausalitas atau peristiwa dijelaskan secara kronologis. Jadi, penjelasan ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa.
Nah, yang bagian terakhir dari struktur teks eksplanasi adalah penutup. Jadi bagian penutup ini berisi komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Bagian paling akhir ini muncul dalam teks eksplanasi setelah pertanyaan bagaimana dan mengapa terjawab. Namun, tidak semua teks eksplanasi menggunakan bagian penutup. Jadi, sifatnya adalah opsional. Bisa ada atau tidak ada juga tidak apa-apa. Berikutnya yaitu kaidah kebahasaan dalam teks eksplanasi. Jadi, ada kaidah kebahasaan atau bahasa apa saja yang akan muncul dan kalian temukan dalam teks eksplanasi. Yang pertama yaitu menggunakan konjungsi atau kata penghubung kausalitas, yaitu tentang sebab akibat. Apa saja yang digunakan yaitu ada kata sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua yaitu menggunakan konjungsi kronologis berhubungan dengan waktu. Contohnya adalah kemudian, lalu, setelah itu, akhirnya, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga yaitu menggunakan kata benda yang merujuk pada jenis fenomena, bukannya pada kata ganti penceritanya ya. Jadi, contohnya ada kata petir, kilat, hujan, banjir, gempa bumi, tsunami, dan lain-lain. Nah, yang keempat yaitu menggunakan kata istilah sesuai dengan topik yang dibahas. Jadi contohnya ada suatu teks eksplanasi menjelaskan tentang perpindahan penduduk. Jelas kalian akan menemukan kata transmigrasi, imigrasi, emigrasi, urbanisasi, dan lain-lain. Yang terakhir kita akan belajar tentang penyusunan teks eksplanasi. Jadi pola pengembangan dalam teks eksplanasi disusun dengan dua cara, yaitu pola pengembangan kronologis dan kausalitas. Kita akan bahas satu persatu. Jadi yang pertama adalah pola pengembangan kronologis. Jadi kronologis merupakan suatu urutan atau tindakan atau perbuatan untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu. Jadi kronologis dapat diartikan sebagai urutan dari suatu kejadian atau peristiwa. Nah, ada beberapa langkah cara menyusun pola pengembangan kronologis ini. Yang pertama yaitu mengetahui perincian secara menyeluruh. Jadi kalian harus mengetahui rincian susunannya apa saja. Nah, yang kedua yaitu membagi suatu peristiwa menurut tahap-tahap kejadian. Jadi setelah perincian tersebut sudah kalian temukan, kalian harus membagi menurut tahapan kejadiannya. Nah, setelah itu kalian menjelaskan setiap urutan peristiwa secara tegas sehingga dapat terlihat seluruh urutan peristiwa dengan jelas. Nah, yang kedua yaitu pola pengembangan kausalitas. Jadi pola ini disebut juga dengan pola pengembangan sebab akibat. Nah, sebab dapat bertindak sebagai gagasan umum, sedangkan akibat bertindak sebagai perincian pengembangan. Namun, akibat juga dapat dijadikan sebagai gagasan umum dan sebab digunakan sebagai perincian. Begitu sebaliknya. Berikutnya yaitu langkah-langkah menyusun teks eksplanasi. Jadi ada beberapa langkah yang harus kalian lakukan. Yang pertama yaitu menentukan topik. Jadi topik ini merupakan landasan penulis dalam menjabarkan uraian teks eksplanasi yang akan kalian buat. Nah, topiknya kalian harus memperhatikan beberapa aspek. Yang pertama yaitu topiknya harus menarik. Menarik dipilih berdasarkan fenomena yang sedang dibahas oleh masyarakat. Jadi salah satu contohnya yaitu suatu negara baru saja terjadi fenomena hujan salju. Nah, kalian harus mengetahui atau memilih topik
tentang proses terjadinya hujan salju. Nah, yang kedua yaitu topik yang dipilih sesuai dengan bidang studi kalian. Jadi, penulis yang ahli di bidang fisika misalnya, berarti sebaiknya memilih tentang fenomena alam. Jika penulisnya itu menguasai bidang tertentu atau sosial misalnya, kalian juga harus menulis sebuah teks eksplanasi mengenai tentang IPS atau sosial. Nah, yang ketiga yaitu pilih topik yang jarang ditulis oleh orang lain. Jadi topik tentang proses terjadinya hujan misalnya yang sudah sering ditulis. Atau penulis itu memilih topik tentang hujan. Atau salah satu proses terjadinya hujan batu, hujan salju, dan lain sebagainya. Langkah yang kedua yaitu mengumpulkan referensi. Jadi referensi merupakan bahan yang digunakan untuk mendukung penulisan teks. Jadi sebelum kalian menulis, kalian harus mengumpulkan beberapa referensi terlebih dahulu. Nah, referensi ini dapat berupa disertasi, skripsi, tesis, laporan penelitian, jurnal, atau makalah ilmiah. Nah, pada zaman modern ini, referensi tersedia di internet. Jadi kalian bisa mengakses situs-situs tertentu dan menemukannya di internet. Nah, yang ketiga yaitu menyusun kerangka teks. Jadi kerangka teks adalah gambaran pola yang akan kalian kembangkan. Jadi kerangka tersebut dibentuk mulai dari yang sederhana hingga rumit. Jadi penulis membuat kerangka itu lebih detail. Jadi jika memungkinkan, kalian juga dapat menambahkan ilustrasi, contoh-contoh yang diperlukan dalam membuat karangan teks eksplanasi. Nah, langkah yang terakhir yaitu mengembangkan kerangka karangan. Jadi mengembangkan kerangka yang telah kalian susun tadi menjadi teks eksplanasi yang lengkap dan utuh dengan memperhatikan struktur bakunya. Nah, perhatikan pula kaidah-kaidah kebahasaan yang terdapat dan yang berlaku pada teks eksplanasi tadi. Nah, kini kita sudah tahu tentang materi teks eksplanasi pelajaran bahasa Indonesia. Untuk mendalami pemahaman materi kalian, saya memberikan beberapa soal yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, yaitu apakah teks tersebut sudah sesuai dengan ciri-ciri teks eksplanasi? Berikan penjelasanmu. 2. Carilah informasi penting dalam teks eksplanasi tersebut. Ketiga, ringkaslah teks eksplanasi berdasarkan informasi penting yang telah kalian temukan. 4. Tentukan struktur pembangun teks eksplanasi tersebut. Dan yang kelima, tentukan kaidah kebahasaan dalam teks eksplanasi tersebut. Nah, kerjakan di lembaran folio bergaris atau lembaran buku tulis dan kerjakan sesuai dengan petunjuknya. Kalian bisa mengakses link yang ada di bawah ini untuk mengetahui teks eksplanasi yang sudah saya bagikan. Terima kasih kalian telah belajar teks eksplanasi bersama Bu Indri. Semoga pembelajaran kita kali ini bermanfaat untuk kalian semua ya. Kita bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.